Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa'a wal-mudzakarata wat-tadhkira wal-ifadata wal-istifadata. Nawaina anna Allah yarzuqna al-'ilma an-nafi' wal-'amal al-khalis al-maqbul wa husn at-ta'lim wat-dalalata 'ala al-khair wa liyasurra bidzalika qalban nabi sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa khususan muallifil hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sampai kepada pembahasan kita diperintah untuk banyak-banyak membaca sholawat dan istighfar. Sholawat dan istighfar ini jika digabungkan maka akan aman. Berkata para wali, jika seseorang menggabungkan antara sholawat dan istighfar maka dia akan aman dari segala macam keburukan. Tapi ya yang banyak bacanya, jangan cuma satu. Ini amalan yang paling masyhur, paling umum, yang banyak diamalkan oleh para wali, membaca banyak-banyak istighfar dan sholawat. Putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Abdul Wahid Hasyim, bapaknya Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, suatu ketika itu pernah sowan kepada seorang wali yang ada di Kabupaten Nganjuk, namanya Mbah Kiai Zainuddin Mojosari. Mbah Kiai Zainuddin ini termasuk waliullah Kutub Al-Ghaus, pemimpin wali pada zaman itu. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pernah meminta untuk dijadikan muridnya beliau. Sama-sama santrinya Kiai Khalil Bangkalan, tapi derajatnya beliau sudah menyampai kepada derajat wali. Suatu ketika Kiai Abdul Wahid Hasyim mau dipanggil di Jakarta. Ketika itu masih dalam suasana kurang aman lah, bisa jadi dipanggil untuk dibunuh atau diapa. Sowan ke Kiai Zainuddin Mojosari untuk meminta amalan agar ketika di Jakarta tidak ada yang melukai atau yang berbuat buruk kepadanya. Niate ngoten niate. Dijawab
kali Mbah Yazinuddin. Gus, baca sholawat aja dan istighfar yang banyak, insya Allah aman. Gak usah pakai amalan reno-reno ya. Kalau mau aman, ini aman dari segala macam keamanan, aman dari kemiskinan, aman dari segala macam keburukan, selamat kabeh wis. Apalagi kamu tambahi dengan bacaan Al-Quran. 3 bacaan ini jika kamu gabungkan maka sudah lengkap. Baca Al-Quran yang banyak, baca sholawat yang banyak, baca istighfar yang banyak, maka akan lengkap. Sebenarnya kalau 3 ini bisa kamu gabungkan, kamu tidak perlu bacaan yang lain, tidak perlu wirid-wirid yang lain. Itu sudah cukup. Insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan keamanan, diberikan kebahagiaan. Apa yang menjadi hajat-hajat kamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang banyak, syaratnya yang banyak. Jangan cuma hanya 100, 200, 300. Kurang ya. Ya minimal peserta paling sedikit istighfar 1000, sholawatnya 1000, baca Al-Qur'annya 10 juz sehari. 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Itu aja wis, kayak wirid, baca itu aja wis. Gak usah pakai wiridan macam-macam. Gak usah kepengen jadi wong sing sakti, wong sing kebal. Itu sekarang sudah tidak umum itu. Sudah tidak diperlukan lagi. Ya perlu, cuman kita tidak pakai yang itu ya. Kita pakai yang, jadi seseorang jika mau melukai kita itu niatnya nggak jadi, gitu aja. Jangan pakai yang ketika ada orang melukai kita, kita terus dilukai, nggak bisa. Misalnya kebal, sudah nggak umum lagi. Ya pakai amalan-amalan yang ketika ada orang yang niat jahat sama kita nggak jadi, gitu kan lebih enak, ya. Kan sama saja artinya kita selamat kan. Nah, tapi kan kita kan tidak dilukai. Kalau orang kebal itu masih gak kena bacok tapi tetap loro, gitu. Kena pedangnya masih gak tembus ya tetap loro. Lek ambek wong sing wis niat, yang orang niat melukai nggak jadi kan enak, kita kan nggak kena opo-opo, aman, yang ini dia aman. Apalagi santri daerah Pasuruan, Jember itu kan banyak begal-begal itu ya. Probolinggo, daerah Meduroan, daerah Etanan itu kan banyak sekali begal. Itu ya doanya biar selamat aja. Tidaklah ketika kita mau lewat begalnya kebelet BAB gitu, itu kan aman itu, daripada terus kita dibegal. Walaupun dibegal nggak apa-apa, itu efeknya menjadikan kita terkadang menjadi sombong. Aku gak tedas bacok, aku mau bacok gak popo. Itu bahayanya di situ, menjadikan sifat sombong. Itu aja wis amalan kamu, gak usah macem-macem. Insya Allah aman. Saya juga gitu, saya nggak punya amalan yang macam-macam. Wis Quran, sholawat, istighfar. Sholawatnya jangan kurang dari 1000. Istighfarnya ya juga sama, kalau bisa lebih, kalau bisa jangan kurang dari 500 lah. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi ikilah fasal. Fisidqi ing dalem temen. Temen itu jujur.
was-shadaqati lan kekancan. Qala ngendika Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhe Ali, ustuk temeno sira, ustuk temeno sira, wa indur waka lan senajan mudoroti ing sira, fil ajili ing dalem saiki, fa innahu moko setuhune temen, fa innahu mongko setuhune temen iku yang fa'uka bakal manfaati ing sira, fil ajili ing dalem besok. Nek ajili saiki, nek ajili sesuk. Wala takdzib lan ojo goroh sira, wa inna fa'aka lan senajan manfaati ing sira, fil ajili ing dalem saiki, fa innahu moko setuhune goroh, fa innahu moko setuhune berbohong iku yaduruka bakal mudoroti ing sira, fil ajili ing dalem besok. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali. Tentunya ini berpesan juga kepada kita semuanya yang mengaji kitab ini, semuanya lah umat Rasulullah. Jangan menjadi orang yang bohong, walaupun kebohongan itu manfaati sekarang. Pertama, jangan kamu harus jujur, walaupun jujur itu sekarang membahayakan. Seperti halnya santri mokong itu ya, kalau ditanya pengurus itu harus jujur, walaupun efek mopongnya ini, bahayanya ini sekarang itu sudah kelihatan. Misalkan mokongnya itu parah, keluar malam, sahur baru kembali, misalkan. Ada yang seperti itu? Ada ya? Keluar malam, pagi baru kembali, tidak izin. Itu kalau nanti ditanya sama pengurus ya harus jujur kamu. Jangan dikira pengurus tidak tahu, tapi sebenarnya tahu. Cuman ya biarlah dulu, jadi enak-enak sih ya. Itu bentuk ngepranknya pengurus itu. Jadi harus jujur, ditanya kamu habis dari mana, habis ngapain aja, mokong kenapa kamu keluar, kok gak ngomong aja, tinggal ngomong aja kok gak mau, kenapa gitu. Ya harus jujur lah dijawab, saya mokong ini merokok misalkan, main game, main PS, ke internet, ya bicara aja seadanya. Walaupun itu bahaya lah, dampaknya bahaya ketika bicara. Tapi kalau tidak mau jujur, sedangkan yang menanya itu sudah tahu, ini lebih bahaya lagi.
lebih bahaya lagi. Ini baru di dunia ya. Ya, yang dimaksud Rasulullah ini adalah ketika di dunia jadilah orang yang jujur walaupun bahaya. Tapi insya Allah nanti di akhiratnya selamat kan gitu. Dan jangan menjadi orang yang bohong. Walaupun ada manfaatnya kamu bohong, tapi nanti di akhirat kamu menjadi orang yang rugi. Qulil haqqo walau kana murun. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Itu kata Rasulullah. Ngomong aja sing bener, sing jujur. Bahkan orang yang jujur itu, orang yang selalu jujur itu bisa doanya makbul, doanya diijabah. Dan orang yang selalu berbohong itu doanya tidak pernah makbul. Kata Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, kalau orang mau doanya terkabul, salah satunya ya harus selalu jujur. Temen bicaranya temen, gak pernah bohong. Entah itu dalam ceritanya, dalam guyonannya, dalam bicaranya selalu berdasarkan kebenaran. Ya Aliyu, ya Ali, man utawi sapane wong kasurot kang akeh apa dulu buhu dosane, dhaba moko ilang apa bahauhu padange wong. Orang yang banyak dosa akan hilang keindahannya. Dosa itu membawa keburukan-keburukan dalam jiwa manusia. Semakin dia banyak dosanya, hatinya semakin gelap. Hatinya semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Sehingga menimbulkan banyak permasalahan, banyak problem. Karena tidak ada petunjuk. Beda dengan hatinya yang bercahaya. Di situ banyak petunjuk. Sehingga apa yang akan dilakukan dia itu tahu. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini itu tahu. Jadi jika melakukan apa-apa itu jangan mudah pakai ikuti kata hati gitu ya. Jangan mudah pakai ikuti kata hati. Kamu lihat dulu hati kamu seperti apa. Hati kamu padang, hati kamu bercahaya atau gelap. Kalau pakai kata hati tapi hati kamu gelap, kira-kira mau diajak kemana kamu sama hati kamu? Jadi lihat-lihat dulu lah kalau mau pakai kata-kata. Aku ikuti kata hati gue. Aku kata ngerabi arek ikuti kata hatiku. Sebentar dulu, jangan langsung gitu. Lihat dulu hati kamu bercahaya apa tidak. Kamu banyak melakukan dosa apa tidak. Jangan-jangan kamu hanya nafsu saja. Ingin menikah jangan-jangan hanya berdasarkan nafsumu semata. Tidak karena mencari keridhaan Allah, sunnah Rasulullah. Nah, ini penting. Ini penting ini. Apalagi orang yang belajar. Orang belajar hatinya diusahakan harus bersih. Jangan banyak dosa. Susah ilmu kamu masuk. Kata Abah Gurus Kumpul, orang yang banyak dosa tidak mudah mendapatkan anugerah, tidak dapat ilmu. Susah karena ilmu itu cahaya, sedangkan dosa adalah kegelapan. Bagaimana mungkin cahaya dengan kegelapan bisa bersatu? Kalau ada cahaya ya tidak ada gelap kan gitu ya. Kalau sudah gelap artinya tidak ada cahaya. Jadi jangan mengkotori hati. Termasuk mengkotori hati ya kamu bercerita bohong. Sedangkan hati kamu tahu bahwa kamu itu berbohong.
Mulutnya ngomong A, hatinya kan tetap tahu bahwa sebenarnya B, kan gitu. Kamu apa bisa membujuki, membohongi diri kamu sendiri? Kan nggak bisa. Kamu bercerita bohong, pasti kamu sebenarnya tahu cerita yang sebenarnya, kan gitu. Tapi mulutnya bercerita bohong. Intinya jangan banyak melakukan dosa. Jika kita masih belajar seperti ini, dan sampai kapanpun usahakan jangan melakoni atau menjalankan hal-hal yang menjadikan kita banyak dosa, karena itu akan membuat kita susah, membuat kita galau anana. Juz 8 itu ya, galau anana ya, walau anana, galau anana. Galau, susah, peteng, gak punya petunjuk, tidak dapat petunjuk. Tapi jika hatinya bersih, dia akan mudah. Nanti sampean akan terasa jika sudah di masyarakat, jika sudah keluar dari pondok pesantren, sudah menikah, sudah punya keluarga, dan bergaul dengan orang-orang banyak, nanti akan bisa merasakan. Jika sampai banyak dosanya, tobat-tobatlah, tobatnya sing akeh, biar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu, he Ali, alaika natapono siro bisidqil hadisi kelawan temene cerita, wa hifdzil hadisi lan ngrekso cerita, wa hifdzil amanati lan ngrekso amanah, wasakhoin nafsi lan lumani ati dermawan, wa iffatil batni lan kereksane weteng. Bisidqil hadisi temene cerita, natepono sira kelawan temene cerita, jujurlah dalam berbicara, gitu maksudnya, jujurlah dalam berbicara. Wa hifdzul hadisi lan jagalah pembicaraan, jangan menyakiti hati, jagalah pembicaraan, jangan membicarakan yang tidak penting. Rasulullah dalam hadisnya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu tidak bisa berbicara, kalau kamu mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Ngomongnya sing apik-apik tok, gak ngomongno sing elek-elek. Lek gak iso ngono ya apa? Luwih apik menengo. Gak usah ngomong ae. Baca Quran, istighfar. Ya meneh timbang ngomongno sing elek-elek. Karena apa yang sudah saya sampaikan kemarin, orang yang membicarakan elek itu akan membekas di hati kita. Begitupun sebaliknya, jika kita berbicara dengan kebaikan, ya itu akan menjadikan motivasi kita juga. Contoh ya, kita membicarakan orang lain kejelekannya, orang lain selalu diberitakan kejelekannya. Nah, itu suatu saat bisa jadi kita akan meniru orang itu akan membawa dampak yang negatif pada diri kita. Begitupun sebaliknya, jika kita membicarakan kebaikannya, ya kita akan menjadi orang yang baik juga nanti. Membicarakan wali, kamu menyebut nama wali itu turun rahmatnya Allah. Kalau kamu tahu, nama wali ketika disebut itu rahmat Allah turun di situ. Maka sering-seringlah kamu nyebut namanya wali-walinya Allah.
Kamu hafalkan nama walinya Allah. Nah, ini bagi yang percaya sama wali. Orang yang percaya sama wali maka akan dapat berkahnya wali. Tapi jika orang yang tidak percaya sama seorang wali, maka dia orang yang termasuk orang yang rugi, tidak dapat berkahnya wali. Dan wali itu ada. Buktinya dalam Al-Quran itu disebutkan inna awliya ila khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasihnya Allah tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan ketakutan, kegalauan. Itu kan wali itu. Nah, jika orang percaya dengan wali, maka dia akan mendapatkan keberkahan wali itu jika disebut namanya. Maka sering-seringlah kamu menceritakan wali. Di sini ada wali, karomahnya ini, dia bisa terbang sampai langit, bisa ngeraji angin, misalkan, bisa ngeraji angin, bisa ngeraji udara, bisa ngambang. Itu diceritakan yang api-api lah, tapi jangan berbohong. Kalau cerita jangan mengada-ada. Ceritakan yang sebenarnya. Kalau ngeraji angin itu kan yang mengada-ada itu guyonan saja. Kalau ceritakan yang begini, wali ini karomahnya seperti ini, karomahnya seperti ini, seperti Mbah Kiai siapa? Tambak beras itu, Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Dulu ketika Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo meninggal, yang pengasuhnya Lirboyo pertama kali, pendirinya Mbah Abdul Karim atau Mbah Manap meninggal dunia, itu kan yang nalken kan Mbah Abdul Wahab ceritanya. Yang nalken ketika meninggal itu Mbah Abdul Wahab. Ketika orang-orang sedih semua ya, karena ditinggal oleh kiai yang alim besar, kiai yang alim banget itu Mbah Abdul Karim Lirboyo itu, masya Allah. Nah, ditinggal beliau, semuanya sedih, dalam keadaan sedih lah. Ketika itu para penziarah semua ikut sedih di situ. Ketika Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah mentalkan beliau, terakhir-akhir beliau berkata gini sama Mbah Abdul Karim, Kiai, nanti kalau ditanya malaikat kamu ikut partai apa, jawab aja partai NU gitu. Jawabnya pakai apa, partai NU ya gitu. Langsung Mbah Abdul Wahab Hasbullah apa, tersenyum cekakaan, orang guyu cekakaan, sampai ngeten. Orang-orang kan ganjal, iki momen-momen sedih malah guyu dewe Mbah Wahab, kan ganjal orang-orang ini. Ada apa? Seharusnya kan momen-momen seperti itu kan sedih ya, Mbah Wahab malah guyu cekakaan. Terus ketika sudah selesai, ya, orang-orang kan penasaran. Akhirnya ditanyalah, salah satu memberanikan diri untuk bertanya kepada Mbah Wahab Hasbullah, Yai, kenapa tadi kok jenengan guyu apa? Tertawa. Kenapa jenengan tadi tertawa, Yai? Ya gimana nggak tertawa? Mbah Abdul Karim itu jawabi, mosok yo kate ditakoki ngono. Jadi ketika ditawakin sama Mbah Abdul Wahab, "Yi nanti apa? Kalau ditanya malaikat partainya, jawab aja partainya NU." Mosok yo katen jawabin ngono, dijawabin ngono Mbah Abdul Karim. Itu para wali-wali itu ya gitulah hubungannya, tidak hanya ketika masih hidup saja, bahkan sudah meninggal pun dia masih bisa berkomunikasi. Iso ngomong-ngomongan. Jadi sampean kalau mau jadi, kalau bisa bisa komunikasi dengan wali ya jadilah wali. La ya'rifu wali ilah, wali tidak tahu seorang wali kecuali wali itu sendiri. Jadi wali engko lek iso ngomong-ngomong karo wali. Gampang lho syaratnya dadi wali wis tak duduhi ngono lho. Apa wingi maca astagfirullahaladzim le ping 20 dadi wali. Maca apa? Allahumma ighfir li ummatina Muhammad, dicatat jadi seorang wali.
Yang penting itu wali itu lumane ati wa sakhain nafsi itu. Yang banyak diangkat jadi wali karena dermawannya. Kebanyakan orang diangkat jadi wali itu karena dermawannya. Kemarin kita sudah menghauli Habib Abdullah bin Habib Bakar As-Sakron, Habib Abdullah Al-Idrus, kakeknya Fam Marga Al-Idrus dari kalangan Sadah Bang Alawi itu ya. Itu orangnya dermawan. Bahkan orang kalau minta apa saja kepada beliau itu dikasih. Jika tidak ada dicari-carikan itu. Saking dermawannya beliau. Habib Abdullah Al-Idrus, seorang wali. Derajatnya menyamai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, itu penting sekali. Kalau kamu ingin jadi wali ya pertama syaratnya harus dermawan, lumane ati. Kalau sudah lemahnya hati ini berarti hatinya sudah bersih. Kalau hatinya masih kotor, ya susah sekali untuk punya walas asih kepada sesama manusia. Wa hifdzil amanati lan ngrekso amanah. Amanate direkso, dijaga. Jika diamanati apa, itu dijaga. Ini juga bukan suatu hal yang mudah. Ini adalah juga termasuk suatu hal yang susah. Tapi kita tetap usahakan sebisa mungkin bisa menjaga amanah. Termasuk amanah itu apa? Anak itu amanah, istri itu amanah. Dijaga itu nanti ya kalau kamu punya istri, punya anak. Jangan disakiti. Wasakhain nafsi lan lumani ati wa ifatil badani lan ngreksa weteng. Jangan dikasih makanan yang haram. Wis. Ya Ali ya Ali. Bi'sas sadiku. Saelek-eleke kanca. Kanca sing welek iki saelek-eleke iki kanca sing welek wis. Guwapleki ngono jero. Alladzi kang yaqsiru papiko lengah fi sadiqihi ing dalem kancane wa yufsilan nyebaraken sirrahu ing rahasiane. Ya iki gibah iki berarti ya, nyebarno rahasia lan gibah. Ya Kang Makmul ono ya, arek-arek ngono ya. Mangkane ditulisi karo Kang Makmul ning tembok-tembok, aja gibah. Ono ayat Qur'ane wong gibah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni sing mbok tambal iku ya. Bukan itu. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtub ba'dukum ba'da. Wong gibah padha karo mangan daginge bolone dewi. Ini ada surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yuslih a'malakum wa qulu qawlan sadida, dan bicaralah dengan perkataan yang benar, jangan berbohong. Pepeko itu lengah ya kasir iku lengah. Jadi koncone iku apa ya? Ya senengane iku nyebarno eleke ngono, lengah iku nyebarno eleke. Lagi gak seneng mungkin ya, lagi gak cocok. Nek cocok ya gak, ya toh. Lagi akur ngono lho. Ya lagi gak akur memprovokasi kancane, diomongno elek-eleke. Iki jenenge sak elek-eleke kanca ngono iku. Ya kalau punya kanca itu ya seharusnya ya dijagalah. Walaupun lagi gak, misalnya lagi gak seneng ya wis gak usah diomongno elek-eleke. Ya mungkin satu hari lah
lagi gak akur, sesuk lah ya nek iso akur meneh kan gitu. Namanya kekancan ya pasti juga adalah ketidaksesuaian, tidak sama pendapatnya. Tapi tidak perlu harus menceritakan keburukannya. Nah, cukup kamu sendiri aja yang tahu, jangan orang lain. Ingatlah bahwa diri kamu juga banyak keburukan. Jangan menganggap kita suci. Yang paling baik itu mengsuuzoni diri kita sendiri, itu yang paling baik. Bisa nggak kita suuzon dengan diri kita sendiri? Kalau sama orang lain husnuzon, kalau diri kita sendiri suuzon aja. Mungkin dia lebih baik, lebih tahu. Belajar seperti itu, ngerayai hati kita sendiri-sendiri, biar jadi orang yang betul-betul diharapkan oleh Rasulullah. Rasulullah kan senengane kami wong-wong sing ngono. Memang tujuan Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak, mimakarimal akhlak. Nek umat Kanjeng Nabi sing akhlak apik, ya Rasulullah seneng. Misinya sudah tersampaikan kan gitu, sudah diterima. Enek umat Kanjeng Nabi sing akhlake sik elek, itu Rasulullah sedih, nangis itu Rasulullah itu terkadang. Kalau ada umat Rasulullah ditampakkan umat Kanjeng Nabi jenengan iki sing ngeten Rasulullah sedih. Tapi jika ada umat yang berusaha memperbaiki dirinya, ingin menjadi dirinya lebih baik, maka Rasulullah itu akan senang. Sampeyan tinggal milih mau disenangi Rasulullah atau ingin membuat sedih Rasulullah itu. Buatlah hati Rasulullah itu senang, kamu akan bahagia. Gitu aja wis. Kamu mondoknya di sini kok cinta Rasulullah, ya harus dicintai Rasulullah. Nah, kalau bisa dicintai Rasulullah, modalnya apa? Kita harus cinta dulu pada beliau. Tapi sebelum kita cinta sama beliau itu sudah cinta loh sama kita, umatnya Rasulullah. Sudah cinta sejak dulu, berapa ratus tahun yang lalu Rasulullah sudah menyatakan cinta kepada kita. Kamu tahu gak? Gak tahu ya. Ketika Rasulullah mau meninggal, apa yang diucapkan Rasulullah? Yang diberatkan apa? Ummati itu bentuk cinta Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Nah, itu lafadznya Rasulullah dalam menyampaikan cintanya kepada umat itu. Kalau kita kan I love you kan gitu, ya, I love you ya Rasulullah. Kalau Rasulullah ummati, yang diberatkan adalah umatnya. Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita bagian dari termasuk orang-orang yang dirindukan Rasulullah, dicintai Rasulullah. Ya. Alhamdulillah, semoga menjadikan tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'ash syani wad-daraji 'atfatan ya jiratal 'alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'ash syani wad-daraji 'atfatan ya jiratal 'alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun 'alaik ya rafi'ash syani wad-daraji
عطفتي يا زيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلوا على النبي محمد